Artlist.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya tentunya masih di channel Satya Welker ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini tentunya teman-teman sudah tahu ya, saya ini tadi baru pulang kerja teman-teman, bener-bener fresh baru pulang kerja ya. Ini pun masker pun masih standby di telinga ya ini teman-teman ya. Nah teman-teman, tadi itu saya mendapat masukan ya dari teman kita itu soal untuk saya kemarin berkaitan dengan video yang kemarin saya buat ya. Itu ada ada pertanyaan masuk, yaitu coba Mas uraikan soal-soal yang biasanya ulasan yang sering muncul di ujian FTOPIK gitu ya. Ini benar-benar pertanyaan yang luar biasa ya ini. Ini mungkin juga pertanyaan seperti ini mungkin juga ada di benak-benak teman-teman semua ya. Dan ini beliau ini sudah memberikan masukan yang positif ya, yang bagus sekali untuk buat kita pandangan nanti ke depannya ya teman-teman. Nah ini khususnya untuk teman-teman yang ikut ujian di FTOPIK di 2023. Itu soal ulasan ataupun soal-soal yang sering muncul ya teman-teman. Biasanya itu selalu sering muncul itu ya. Itu soal gambar teman-teman. Biasanya itu soal membaca gambar seperti itu ya. Contohnya di sini nanti biasanya ada gambar palu, kayak gergaji, kayak senso seperti itu ya. Nanti pertanyaan itu sekitaran menyebutkan ataupun lawan katanya seperti itu ya teman-teman ya. Biasanya pertanyaannya itu pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang benar kayak gitu ya, ataupun yang salah seperti itu. Jadi teman-teman di sini harus pintar-pintar membaca soal ya teman-teman. Di sini saya anjurkan itu ya tetap ada kosakata ya. Kosakata itu sering-sering dilatih seperti itu teman-teman ya. Tapi jadi di sini tadi yang sering muncul itu soal gambar teman-teman. Di sini itu sering sekali muncul teman-teman. Dan biasanya lagi nomor kedua itu soal lawan kata atau sinonim itu sering sekali muncul teman-teman di sini ya. Itu juga teman-teman perlu pelajari ya. Kan biasanya itu soalnya itu soal cerita kayak panjang gitu teman-teman ya. Itu yang sering muncul itu soal cerita. Jadi di sini biasanya itu pertanyaannya itu menyebutkan sinonim persamaan kata atau lawan katanya saja teman-teman. Sebenarnya itu untuk soalnya itu simpel sekali kayak gitu ya. Jadi ini di sini juga perlu teman-teman pelajari sungguh-sungguh. Dan biasanya itu ada lagi persoalan melengkapi kata kayak gitu, melengkapi kalimat yang kosong kayak gitu ya teman-teman. Nanti biasanya ada pertanyaan, terus nanti ada titik-titiknya, terus berikutnya apa, nah, seperti itu. Nanti kita disuruh melengkapinya seperti itu teman-teman. Tapi yang sering muncul itu memang soal gambar ya teman-teman. Di sini benar-benar perlu dipelajari dan diperhatikan teman-teman ya. Di sini soal gambar, di sini biasanya itu disuruh membaca gambar kayak gitu ya teman-teman. Biasanya itu disuruh membaca gambar, terus soalnya itu seperti yang benar atau yang salah kayak gitu saja. Menurut gambarnya itu apa yang dimaksud kayak gitu saja teman-teman ya. Seperti itu, simpel saja membaca gambar itu teman-teman. Dan itu melengkapi kalimat yang kosong tadi, itu biasanya kalimatnya itu panjang. Itu jadi di sini untuk tipnya dari saya itu untuk menghemat waktu ya teman-teman. Biasanya kan waktunya itu betul-betul singkat dan cepat ya waktunya itu. Jadi kita itu jangan terfokus dengan ceritanya ya kayak gitu. Jadi kita itu juga boleh membaca cerita, cuma kita jangan terlalu kita baca penuh kayak gitu ya. Nanti gimana ya itu waktunya itu juga bisa habis ya teman-teman ya. Bisa habis di dalam membaca ceritanya tadi. Jadi di sini itu yang penting itu pertanyaannya apa, terus nanti biasanya itu cuma yang bersangkutan apa dan yang tidak, seperti itu aja teman-teman ya.
seperti itu saja sebenarnya. Sederhana sekali ya untuk pertanyaan itu. Lalu biasanya itu disuruh memilih kosakata yang bersangkutan dengan soal ceritanya itu tadi ya teman-teman. Nah, kalau soal persoalan readingnya itu ya itu saja teman-teman. Jadi ya cuma soal gambar, terus kita disuruh membaca gambar. Jadi pertanyaannya itu yang benar itu apa dan yang salah itu apa, kayak gitu saja. Sinonimnya dan lawan kata saja, itu saja teman-teman ya. Jadi nantinya itu yang bikin kita panik biasanya itu soal ceritanya. Itu soal ceritanya itu kan panjang kayak gitu ya. Jadi kalau bisa itu teman-teman pelajari untuk memahami soalnya yang intinya saja. Nanti biasanya di atas itu disuruh, biasanya kan ada disuruh memahami dulu, terus kata-kata berikut yang benar dengan yang sama dengan cerita di bawah ini, kayak gitu saja, kayak yang bersangkutan saja dan yang tidak bersangkutan, kayak gitu saja teman-teman. Nah biasanya tip saya itu yang dulu itu biasanya itu kalau ndak di akhir, biasanya tempatnya ndak di akhir kalimatnya soal ceritanya tadi, biasanya juga di atas sendiri, kalau ndak di tengah-tengah gitu. Soalnya itu enaknya itu kita cari yang sama, kayak gitu saja. Kalau dengan soalnya yang persoalan dengan apa yang ditanyakan itu teman-teman ya, seperti itu saja sebenarnya. Dan ini tadi yang perlu digarisbawahi ini soal gambar ya, teman-teman sering-sering membaca soal gambar kayak gitu ya. Ini soal gambar ini sering sekali muncul, itu selalu muncul itu kayaknya itu kalau soal gambar ya. Biasanya di sini ya tetap saja pada pekerjaan ya teman-teman. Di sini biasanya ada ada palu, terus nanti ada gergaji, terus ada cangkul kayak gitu nantinya. Kayak ada helm kayak gitu saja. Jadi bersangkutan dengan masalah pekerjaan dan masalah pekerjaan pabrik kayak gitu. Ini biasanya kita itu sebenarnya kita itu sudah sering berlatihan teman-teman ya, sudah sering melatih, mengasah kemampuan kita untuk belajar atau tryout setiap hari. Itu sebenarnya sudah bagus sekali teman-teman. Kadang itu kita kalau waktu menjalani ujian tersebut ya, kita itu diri kita sendiri ya musuhnya teman-teman ya. Itu loh, kepanikan diri kita sendiri. Kadang kita itu karena di sini itu masalah waktu ya. Kalau saya pikir-pikir itu dengan masalah waktu itu sendiri teman-teman. Jadi waktu yang begitu singkat itu kita harus menyelesaikan jawaban kayak gitu. Jadi kita itu harus benar-benar fokus teman-teman. Dan tip dari saya itu tadi untuk soal ceritanya itu sering sekali muncul soal cerita. Cuma itu pertanyaannya itu ya tetap saja cuma bersangkutan dan yang tidak bersangkutan, kayak itu saja teman-teman biasanya. Nah itu saja tadi ulasan dari saya teman-teman ya. Dan ini soal kosakata teman-teman ya, ini sangat penting sekali. Biasanya nanti yang muncul itu soal kosakata itu ya nanti biasanya ya tetap masalah pekerjaan dan sehari-hari teman-teman ya. Itu biasanya itu soal jalan kayak gitu ya, nanti sering muncul. Nah terus penyeberangan jalan kayak gitu itu sering muncul juga teman-teman. Pindan kayak gitu ya, tangga seperti itu sering muncul ya nantinya. Ya seperti itu aja yang sering muncul itu teman-teman. Jadi mungkin menurut saya kalau teman-teman itu sudah melakukan ujian tryout setiap hari itu betul-betul sudah cukup ya bagi saya. Maksudnya itu tinggal kita itu melatih kosakata saja teman-teman ya. Dan kosakata yang sering muncul ya juga masalah pekerjaan teman-teman di sini ya. Sebenarnya itu yang sering muncul itu. Nah itu saja teman-teman. Mungkin ada kurang lebihnya, mungkin teman-teman bisa juga mencari di sumber-sumber yang lain ya, yang buku-buku yang lain ataupun teman-teman kita yang lain bisa sharing kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, dan saya sangat berterima kasih sekali dengan
abang yang bertanya tadi itu sangat membantu sekali untuk teman-teman kita yang mungkin juga ingin menanyakan hal yang sama ya. Oke, terima kasih sekali untuk teman-temanku yang sudah stay di channelku dan yang baru datang. Saya ucapkan selamat datang dan banyak-banyak terima kasih. Semoga keselamatan dan perlindungan juga keberkahan selalu menyertai teman-temanku semua. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.